Di tengah hiruk-pikuk kota kecil yang tampak biasa saja, hidup seorang pria bernama Bayu, seorang driver ojek online berusia 35 tahun. Sehari-hari, ia menelusuri jalanan berliku dari pagi hingga malam, mengantar penumpang dan paket ke berbagai sudut kota. Kota tempat ia tinggal bukanlah kota besar. Namun di balik ketenangannya, banyak cerita lama yang masih dibisikkan orang tua kepada anak-anak mereka sebelum tidur, tentang hutan terlarang, sumur tua, dan jalan yang tak boleh dilewati setelah maghrib. Bayu bukan tipe orang yang percaya hal-hal begituan. Ia selalu berkata pada istrinya, selama kita nggak ganggu, ia nggak akan diganggu. Namun malam itu, semuanya berubah. Malam itu hujan turun sejak maghrib, mengguyur aspal yang sudah mulai retak-retak oleh waktu. Bayu sedang duduk di warung kopi langganannya ketika sebuah notifikasi masuk ke ponselnya. Pesanan baru, penjemputan di Jalan Gria Indah nomor 13. Jalan itu tidak asing. Dulu, orang-orang menyebutnya Jalan Buntu. Di ujungnya ada sebuah rumah tua yang konon sudah kosong puluhan tahun. Pernah terbakar, katanya, dan tak pernah dihuni lagi sejak kejadian itu. Bayu mengernyit. Tapi pikirannya cepat membantah. Ah, paling juga orang iseng. Mungkin rumah sebelahnya. Ia menyalakan motornya dan melaju menembus hujan. Setibanya di lokasi, Bayu melihat sebuah sosok berdiri di bawah lampu jalan yang redup. Seorang wanita, mengenakan jaket hitam dan penutup kepala. Wajahnya tak terlihat jelas karena tertunduk dan rambutnya menutupi sebagian besar mukanya. Bayu berhenti, menurunkan kaca helm. "Permisi, ini pesanan atas nama siapa ya?" Wanita itu tidak menjawab. Ia langsung naik ke motor. Bayu agak ragu, tapi sistem menunjukkan bahwa pesanan aktif. Ia menoleh ke belakang. "Mau kemana, Mbak?" Perempuan itu menjawab dengan suara lirih, nyaris tak terdengar. "Antar saya ke Jalan Mawar, nomor 7. Jalan Mawar? Itu dekat dengan area pemakaman tua." Selama perjalanan, Bayu merasa dingin menjalar dari punggung hingga ke tengkuk. Wanita itu tidak bergerak sedikit pun. Tidak memainkan ponsel, tidak berbicara, tidak batuk, tidak bersin. Hanya diam. Sesampainya di depan rumah yang dituju, Bayu menoleh, hendak memastikan wanita itu turun. Namun jok belakang, kosong. Bayu terdiam. Matanya menatap jok yang basah, bekas dudukan penumpang memang ada. Tapi tak ada siapa-siapa. Ia bahkan tidak mendengar suara langkah menjauh. Tidak ada suara pintu gerbang terbuka. Hanya angin dan suara hujan. Bayu buru-buru menyalakan motor dan pergi dari sana. Sesampainya di rumah, wajahnya pucat. Istrinya, Lita, langsung menghampiri dan bertanya. Bayu hanya berkata, "Tadi aku antar penumpang, tapi nggak ada yang turun." Malam berikutnya, Bayu kembali menerima pesanan dari pengguna yang sama. Nama pengguna itu hanya satu huruf, S. Lokasi penjemputan berbeda, tapi tujuan masih sama, Jalan Mawar nomor 7. Bayu tidak ingin mengambil pesanan itu. Tapi anehnya, ponselnya tidak bisa ditolak. Tombol tolak tak merespons. Dan dengan sendirinya, sistem menunjukkan bahwa pesanan diterima. Bayu mulai merasa ada yang tidak beres. Tapi dorongan rasa penasaran dan naluri ingin tahu, mengalahkan rasa takutnya. Kali ini, wanita itu menunggu di depan sebuah bangunan kosong. Saat ia naik, Bayu memberanikan diri menatap ke kaca spion. Dan disitulah ia melihatnya. Wajah wanita itu, pucat,
dengan luka besar di pipi kanan, dan matanya kosong. Tak ada bola mata, hanya rongga hitam menganga. Bayu menjerit dan menghentikan motornya secara mendadak. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara wanita itu masih terdengar, seolah berbisik dari dalam helm Bayu sendiri. Jangan berhenti, antar aku sampai akhir. Sejak malam itu, hidup Bayu tak lagi sama. Ia mulai sering terbangun di malam hari, mendengar suara langkah di halaman rumahnya. Ponselnya kerap menyala sendiri pada pukul 2 dini hari, menunjukkan notifikasi pesanan dari S. Beberapa rekan ojek online di wilayahnya mengaku pernah melihat Bayu melintas malam-malam, padahal saat itu ia sedang tidur di rumah. Kehidupannya mulai berubah. Bayu menjadi pendiam, murung, dan kehilangan nafsu makan. Setiap malam, ia bermimpi menyusuri jalan yang sama, mengantar wanita yang sama. Sampai suatu malam, ia benar-benar tidak pulang. Pencarian dilakukan. Penduduk, polisi, dan komunitas ojek online bahu-membahu menelusuri lokasi terakhir Bayu terlihat. Mereka menemukan jejak kaki yang mengarah ke dalam hutan, namun jejak itu berhenti di depan sebuah sumur tua. Sumur itu dikenal sebagai Sumur Mayang. Konon adalah tempat perempuan muda bunuh diri 20 tahun lalu, setelah ditinggal tunangannya. Sejak saat itu, banyak kejadian aneh terjadi di sekitar wilayah itu. Dan malam ketika Bayu hilang, notifikasi terakhir di ponselnya berbunyi. Pesanan selesai. Terima kasih sudah mengantar. Hingga hari ini, Bayu belum ditemukan. Tapi banyak driver yang mengaku, saat melintas dekat Jalan Mawar, mereka melihat sosok pria mengenakan jaket ojek, mengendarai motor perlahan, dengan seorang wanita duduk di belakangnya. Dan jika kamu menerima pesanan dari pengguna bernama S tanpa foto profil, jangan diterima. Atau kamu akan menjadi pesanan selanjutnya.